Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rakyat semesta. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam saya ucapkan untuk kalian semua yang saat ini sedang mendengarkanku, mendengarkan suaraku, atau mungkin melihat videoku. Semoga harimu tetap produktif di kala pandemi COVID-19. Hayo, kamu pasti lagi asik scrolling sosial media kan? Nah, buat hari kalian lebih bermanfaat, yuk dengerin podcast ini untuk memberikan edukasi pendidikan yang layak bagi setiap anak di Indonesia. Ruang Pendidikan bersama saya, Sofiana Fitria Rohmawati dari SMA Muhammadiyah 1 Babat. Di sini saya akan membahas mengenai pendidikan. Makna pendidikan bukan sesepele itu. Ada berbagai kacamata dalam memandang dan menyuarakan arti dari pendidikan. Dilansir dari berbagai sumber, yang pertama, dalam bahasa Inggris, pendidikan berarti education, sedangkan dalam bahasa Latin berarti educatum, yang berasal dari kata I dan duco. I berarti perkembangan dari luar, dari dalam, ataupun perkembangan dari sedikit menuju banyak. Sedangkan duco berarti sedang berkembang. Dari sinilah pendidikan bisa juga disebut sebagai upaya guna mengembangkan kemampuan diri. Yang kedua, menurut Wikipedia, yang katanya selalu dianggap benar nih sama teman-teman yang suka Google. Pendidikan ialah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penilaian, serta pelatihan. Yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa dikenal dengan sebutan KBBI, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Nah, selanjutnya dari Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara. Bagaimana ya menurut beliau pendidikan itu? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan ialah tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Artinya, pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Dari berbagai sumber di atas, mana nih yang kira-kira kata pendidikan yang melekat di diri kalian? Kata pendidikan pasti tidak jauh-jauh dari siswa, siswi, bahkan sampai mahasiswa. Menurut kalian, pendidikan itu apa sih? Yang pastinya teman-teman semua memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai pendidikan. Pasti teman-teman semua di dalam pikirannya maupun otaknya bertanya-tanya nih, apakah pendidikan itu penting? Kira-kira jawabannya teman-teman penting atau enggak sih? Jawabannya adalah penting. Kenapa? Karena dalam kehidupan seseorang, pendidikanlah yang menentukan masa depan dan arah hidup seseorang. Ya, walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu, namun pendidikan umumnya dijadikan tolok ukur kualitas setiap orang. Ngomong-ngomong, bagaimana ya kualitas pendidikan di Indonesia? Nah, tahu nggak sih teman-teman semua bahwa Indonesia negara dengan lebih dari 200.000 sekolah, mempunyai lebih dari 45 juta murid, 2,7 juta guru, tapi sayang seribu sayang juga mempunyai negara dengan performa pendidikan paling rendah. Menurut PISA, Program for International Student Assessment, Indonesia itu ranking 62 dari 70 negara. Negara kita sangat amat tertinggal. Kenapa bisa ya? Yuk simak penjelasannya. Ya karena Indonesia masih berkutat dengan masalah-masalah yang mendasar. Kalau menurut studi Asian Development Bank, masalahnya ada di seputar yang pertama, manajemennya. Yang kedua, kurikulumnya masih belum nyambung sama perkembangan terkini seputar cara ngajar dan juga inovasi teknologi yang ada. Antara yang diajari dan diriset enggak sejalan dengan perkembangan industri. Yang ketiga, kualitas pendidikan masih rendah dan enggak merata. Lantas, apakah kita akan membiarkan masalah itu begitu saja? Tentu saja tidak. Pendidikan harus kita perjuangkan karena pendidikan adalah kunci kemajuan di masa depan. Karena
hanya lewat pendidikan kita bisa membantu petani menanam padi, peternak mengembala sapi, kemudian dokter menyembuhkan penyakit pasiennya, meluncurin satelit di luar angkasa. Apakah anak-anak semuanya berhak mendapatkan pendidikan? UNICEF dengan jelas menegaskan bahwa education is the right of every child. It should be free and fair with equal access for girls and boys. Secara lebih khusus, Indonesia juga menjamin hak anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam pasal 9 ayat 1. Nah, dari pasal itu dapat kita pahami bahwa setiap anak berhak menempuh pendidikan di sekolah agar mereka bisa mengembangkan diri dan meningkatkan kecerdasan. Terus, bagaimana upaya memberikan pendidikan yang layak untuk anak Indonesia? Untuk mencapai semua itu, kita harus berakit-rakit dahulu. Semua dimulai nganggep pendidikan itu hak segala bangsa. Maka kita harus bangun sekolah di desa-desa, terutama di desa pelosok, melatih kemampuan guru setinggi langit, menyediakan makanan yang berprotein tinggi untuk memperbaiki gizi anak Indonesia, dan rombak ulang kurikulum pendidikan supaya anak berkembang sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Pendidikan Indonesia akan maju jika kita belajar memperbaiki diri sendiri walaupun mendapat nilai jelek sekalipun. Mulai sekarang, kita harus menghargai proses belajar dan buang jauh-jauh cara curang untuk mendapatkan nilai yang bagus. Pada akhirnya, yang kita butuhkan yaitu rasa ingin tahu, kemauan belajar yang tinggi, keberanian untuk bertanya, dan rendah hati. Jadi, ulasan atau kesimpulan dari perbincangan ini yaitu, semua harus diperjuangkan agar anak bangsa memiliki kecerdasan sehingga memiliki wawasan yang luas, dapat berguna bagi manusia di sekitarnya. Semua itu didapat dengan pendidikan. Seperti yang bangsa ini bilang, tujuan pendidikan untuk mempertajam kecerdasan, memperkokoh kemauan, serta memperhalus perasaan. Tan Malaka. Dengan demikian, saya Sofiana Fitria Rohmawati mengucapkan terima kasih kepada yang telah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Dan juga saya mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk menuangkan opini mengenai pendidikan. Saya akhiri, selamat beraktivitas, tetap semangat dan produktif. Salam hangat saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.